apa itu rukhsah? Apa itu hukum asal? Nah, di dalam hukum agama kita, hukum syariat, para ulama mengenali ada dua hukum. Ada dua hukum. Dua kategori hukum. Yang pertama disebut dengan hukum taklifi namanya. Hukum taklifi. Kata taklif, apa makna taklif? Kallafa yukallifu taklif, yaitu pembebanan. Yaitu pembebanan. Wahyu yang membawa apa? Beban yang harus dipikul oleh seorang muslim setelah dia memenuhi persyaratan untuk memikul beban itu. Itu taklif. Hukum taklifi adalah wahyu Allah yang di dalamnya ada muatan apa? Pembebanan kepada manusia kalau dia sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan untuk memikul beban itu. Nah, orang yang telah memenuhi persyaratan memikul beban itu disebut dengan mukallaf. Mukallaf. Jadi tidak semuanya dibebankan. Makanya nanti akan, kalau kita berpanjang-panjang membicarakan, kalau seperti di kampus sana, mereka akan bahas nanti bagaimana, apakah orang non muslim itu juga dibebani salat. Pendapat ulama mengatakan tidak, dia tidak dibebani salat karena dia dibebani untuk apa? Untuk beriman terlebih dahulu. Kenapa? Karena syarat pembebanan furu' atau amalan-amalan itu adalah seorang muslim. Tapi sebagian ulama mengatakan iya, dia dibebani walaupun belum melekat kepadanya, tetapi secara asalnya itu beban untuknya dan dia akan dipertanyakan kelak karena tidak melakukan itu. Di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Sebab konsekuensi dari taklif, dari beban itu apa? Hisab. Pertanggungjawabannya, mas'uliyahnya. Nah, kalau orang tidak melakukan beban syariat kepadanya, dia tidak salat, apa konsekuensinya nanti? Dia akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Kenapa kamu tidak salat? Padahal kamu sudah memenuhi syarat untuk harus wajib menunaikannya. Itu akibat. Jadi hati-hati di dalam hidup ini, Bapak dan Ibu-ibu, kita harus mengetahui apa saja beban syariat yang ada di pundak kita. Ya. Apa saja beban syariat. Kalau kita lalaikan itu, beban itu akan menjadi sesuatu yang berakibat kepada hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, pernah tak kita mengkaji beban apa yang melekat pada diri kita hari ini? Beban sebagai istri itu apa yang menjadi kewajiban? Nah, itu yang perlu dikaji. Jadi sebenarnya kajian-kajian kita ini yang paling penting, yang paling utama dulu yang harus kita lakukan, mengaji apa baban awak dan awak sandang. Itu yang perlu dulu.
Kau ndak beban awak sebagai hamba Allah saja nan disandang ndak tersandang, lah minta lu beban ke orang cia lain. Nah, beban sebagai hamba Allah yang muslim saja kira-kira pernah ndak kita renungkan? Kan banyak nih orang yang berilmu, ketika dia menuntut ilmu ada beban tak? Ada. Bahkan kalau dia yang tahu, orang membutuhkan pengetahuan itu menjadi hajat baginya, kalau dia tidak sampaikan jawaban itu, bisa tersesat orang dalam mengambil jalan atau terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Apakah seorang alim itu bertanggung jawab? Iya. Dari mana tahu? Ancaman dari Nabi. Man su'ila an ilmin fakatamahu fasayuljamu bilijami minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia tutupi, tidak dia beritahukan jawabannya, pengetahuan itu kepada orang, akan dikekang kelak dengan kekang dari neraka. Dia ada beban. Nah, karena itu ada beban-beban kita, beban dalam hidup bertetangga, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Banyak ini Bapak dan Ibu, dan itulah yang kita tidak pedulikan selama ini. Jangankan pedulikan dalam mengamalkan, tahu pun banyak yang tidak. Maka biasa saja orang membiarkan tuturan atuknya tiba di rumah orang. Dia mau melakukan acara kegiatan bermusik sampai jam 2, orang tak tidur sebelah. Itu beban sebagai tetangga, karena kita hidup bersama. Ada hakul jiwar, hak tetangga. Sekarang mana ada kita peduli itu? Awak beralik mengalunya dan heboh. Iyo, kalau beralik lian-lian tidak heboh orang. Tapi kalau heboh dengan berbagai macam sampai pukul hampir dah lalu, anak orang sebelah ketik lu baru. Nah, itu bukan hanya sekadar raso je pereso itu kan sampai ke akhirat kelak akan dipertanyakan, kenapa kamu tidak jalankan apa yang menjadi beban syariat kepadamu. Nah jadi itu yang dikatakan hukum taklifi, dan harus diketahui. Nah, hukum taklifi ini jumhur ulama dibagi kepada 5 hukum. Nah, ada 5 hukum. Nah, karena hukum ini pada asalnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kan hukum itu bukan akibatnya, itu pada asalnya adalah wahyu itu. Jadi ayat itulah yang hukum, hadis itulah yang hukum. Karena itulah titah Allah. Jadi karena itu orang ahli usul yang mengkaji tentang ketentuan syariat, asal muasal syariat ini dari Allah, maka mereka akan mengatakan mana yang hukum? Hukum ya titah Allah itu yang hukum. Nanti apakah titah itu akan menyebabkan nanti wajib, akan melahirkan sunat, akan melahirkan makruh, akan melahirkan mubah, akan melahirkan haram, itu efek dari titah itu. Tapi yang harus dilihat dahulu apa? Titahnya itu seperti apa, teksnya itu bagaimana. Nah karena itu ada 5 dalam suatu model ahli usul, karena ada nanti yang lebih dari 5, tapi setidaknya ini bisa dicoba untuk mendekatkan perbedaan itu. Yang pertama ada titah Allah, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah, karena kita tahu Al-Quran dan Sunnah ini sama berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada di Bukit Tinggi ini pengajian yang Quran saja, Quran saja, Quran saja. Lihat ayat sekian surat itu, lihat ayat sekian surat itu. Nah kan, kemudian dia terjemahkan dan dia tafsirkan sendiri.
dia abaikan petunjuk Nabi SAW. Padahal siapa yang paling tahu dengan ta'wil, dengan tafsir Al-Quran? Rasul. Itu jelas-jelas kata Jabir bin Abdullah, alaihi nazal al-Quran wa huwa a'lamu bi ta'wilihi. Kepada Rasulullah turunnya Al-Quran dan beliau lah yang paling tahu ta'wil, tafsir Al-Quran itu. Jadi bukan guru kita. Itu makanya ulama membuat peringkat-peringkat nanti. Ini teks ini sudah ditafsirkan. Tingkat penafsirannya itu telah sampai ke tingkat yang pasti. Tidak ada lagi peluang untuk ada pemahaman lain. Itu yang dikatakan oleh ulama dengan mufassar namanya. Nah, ini pekerjaan ulama kalau mereka meneliti ayat demi ayat, hadis demi hadis. Nah, jadi kembali kita sederhanakan, Al-Quran dan Sunnah itu sama dari Allah. Bedanya yang satu datang dalam bentuk ta'birnya dari Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Karena itu mengandung mukjizat baik lafaznya maupun maknanya. Nah, makanya orang yang membacanya walaupun satu huruf, kalau dia membacanya mendapatkan imbalan pahala darinya. Kenapa? Karena kandungan maknanya dari Allah, ibaratnya itu juga dari Allah. Jadi kalau kita membaca misalnya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Nah, itu huruf demi hurufnya orang mendapatkan menuai pahala dari itu. Kenapa? Karena makna yang terkandung di dalam dari Allah, lafaz yang saya baca tadi, ibaratnya itu juga dari Allah, itu Quran. Tapi ada wahyu lain, maknanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul melalui wahyu, tetapi ta'birnya, bagaimana menyampaikannya kepada umat, itu diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Ya. Itu sunnah. Jadi mungkinkah sunnah itu keliru? Tidak. Karena maknanya. Kalau ada dikatakan sunnah ini lemah, sunnah ini palsu, itu bukan sunnah yang salah, tapi ada orang yang jahat memalsukan. Nah, alhamdulillah umat Islam diberi oleh Allah keilmuan bagaimana melakukan verifikasi, melakukan apa? Melakukan penyeleksian terhadap sunnah-sunnah itu. Dan itu, ilmu itu tidak ada di luar dari umat Islam. Itu ilmu yang menjadi keistimewaan umat ini, ilmu isnad namanya. Laulal isnad, kalau tidak ada ilmu tentang sanad itu, tentu akan bicara orang tentang Islam siapa saja yang mau berselera. Tapi hari ini selagi itu diterapkan, maka tidak mungkin. Oh, itu kata siapa? Kata Nabi. Di mana ditemukan? Dalam kitab ini. Bagaimana sanadnya? Oh ini, oh kalau si anu meriwayatkan berarti itu dhaif. Nah, bagaimana tingkat kedhaifannya? Nah, oh ini sampai ke tingkat apa ini? Dhaif jiddan. Oh kalau begitu berarti dia tidak bisa jadi hujjah. Nah, bagaimana kalau dhaifnya itu menurut kategori ulama ini, tetapi sebenarnya dhaifnya itu kalau dikaji sebenarnya sampai tingkat hasan, karena ada ulama yang membagi hadis hanya dalam kategori sahih dan dhaif. Ya kalau begitu berarti dia tidak dalam kategori dhaif sekali,
mungkin ada hal-hal, tetapi bagaimana dengan dalil lain? Oh, ada hadis lain yang sahih, yang senada dan maknanya sama. Nah, para ulama alhamdulillah dengan ilmu yang telah tersusun menjadi suatu disiplin keilmuan itu, kita bersyukur Bapak dan Ibu. Itu kita syukuri itu. Para ulama dahulu telah mengerahkan daya dan upaya maksimal ya. Nah, dengan itulah Allah jaga agama kita. Nah, karena itu orang-orang yang menghabiskan umurnya belajar ilmu itu harus kita perhatikan. Saya sedih juga anak-anak yang mau kuliah belajar ilmu keislaman harus menguncang ketidiang pula untuk mendapatkan bantuan tiket dan berbagai macam. Sedih. Padahal mereka menjalankan tugas kita. Kalau seandainya tidak ada orang-orang yang mau menghabiskan hari untuk itu, kira-kira siapa nanti yang akan mendidik anak cucu kita kira-kira? Siapa yang akan menjaga agama ini? Tentu kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya, tapi ikhtiar kita di mana? Apa kita tidak malu? Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang. Kita susah melahirkan ulama yang memiliki komitmen keistiqamahan yang kuat, susah. Kalau sarjana banyak, orang bisa jadi mudah jadi doktor, jadi master hari ini. Tidak rumit, tapi menanamkan prinsip-prinsip yang tidak bisa digoyang dengan godaan material jabatan, itu bukan pekerjaan ringan. Nah, saya mengatakan ini dari pengalaman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Berat. Bagaimana tidak berat kehidupan dalam kondisi seperti sekarang? Nah, ada pengalaman baru-baru ini. Bagaimana beratnya ya? Tapi saya tidak menunjukkan kepada orang per orang, tapi itu adalah peristiwa fakta nyata dan ada saksinya. Saya bicara dengan seseorang, mengingatkan berbagai hal yang perlu diluruskan dalam bersikap sebagai pemimpin, sebagai orang yang memikul amanah. Saya sampaikan, saya tidak mau lain di depan, lain pula di belakang. Nah, setelah acara dan bubar selesai, saya diberi hadiah. Saya kira hadiah itu ya buku dan berbagai macam saja. Tapi setelah saya sampai di hotel, ternyata ada uang tunai 50 juta. Nah, coba saya terbayang kalau seandainya saya berpikir bukan untuk saya, utang surau kan mendekat 1 miliar nih. Nah, tanah yang belum selesai, apalah salahnya? Nah, tetapi apakah selesai dengan kita menerima itu? Tidak. Efeknya nanti kepada sikap kita, efeknya kepada apa? Kepada pandangan mereka terhadap dai, terhadap dakwah. Makanya bukan berarti kita tidak butuh, kita butuh untuk bagaimana beratnya perjuangan kita. Tapi apakah ini akan tergadai hanya dengan ini?
Maka saya katakan kepada laskar yang bersama dengan saya, telepon kembali, kembalikan uang ini. Tapi ingat ya, kembalikan tolong dikamerakan, difoto, kembalikan. Nah, saya tidak terbayang berapa orang yang sudah terjerat oleh cara-cara seperti itu. Cara-cara seperti itu, berapa yang sudah, ya mungkin saja orang memberi saya itu berniat baik, ya kita mengatakan dia berniat baik, tapi betapa banyak orang memakai cara itu dengan niat yang tidak baik. Tapi walaupun niatnya baik, tidak begitu caranya. Karena itu saya katakan saya tidak terima. Dan pernah dahulu petinggi aparat di negeri ini juga menyerahkan uang. Ini surau sedang dalam pembangunan waktu itu. Ketika saya tidak terima, malah dia mau masukkan ke dalam tas istri saya. Istri saya tutup, maaf pak, kalau udah tidak terima itu pertanda saya tidak boleh menerima. Akhirnya dia katakan, itulah Buya, saya kan mau berbuat baik, tapi Buya tidak mau terima. Saya katakan bukan tidak mau terima begitu, tapi saya tidak tahu alasan ini apa. Kalau perkara kebutuhan, alhamdulillah saya ada rezeki. Nah akhirnya dia katakan, oh ya, kalau gitu biarlah saya bantu surau Buya. Saya tidak menghambat orang untuk membantu surau saya, silakan, tapi saya tidak bendahara surau. Jadi kalau mau membantu serahkan ke pengurusnya.